tunda. Harusnya kita Natalan tanggal 18 sampai 18 juga kita memakamkan ada satu anggota jemaat masih muda dua-dua sudah dipanggil oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagimu ya Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kami sampai saat ini. Bahkan diberi kesempatan oleh Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi dalam jemaat, dua orang yang Engkau cintai, yang keluarga cinta itu harus Kau panggil. Dan sekarang juga Mama Janda Helena sedang terbaring di rumah sakit provinsi. Namun kami bersyukur kami ada di sini dan kami saat ini mau belajar firman-Mu setelah kami menyaksikan dan mengikuti simbolisasi Natal melalui pemasangan lilin. Bapa, tolonglah kami, Allah Roh Kudus, berikan sikap hati yang benar bagi kami, belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka dalam Yohanes pasal 1, ayatnya yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Yohanes pasal 1, ayat 4 dan ayat yang ke-5. Kalau sudah dapat, kita berdiri bersama-sama dan membaca ayat ini dengan suara kedengaran. Ayat 4 dan ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hampir dalam setiap perayaan Natal ada satu seremoni yang selalu ada. Walaupun itu dilakukan pada siang hari, tetap jadi malam kudus, sedih senyap dan bakar lilin. Saudara-saudara, lilin menjadi atau pemasangan lilin, pembakaran lilin menjadi hal yang hampir tidak pernah diabaikan dalam perayaan Natal. Kecuali dulu saya punya perwalian Natalnya di pinggir pantai siang-siang juga. Ya Pak, kita bakar lilin ya mati lagi lilinnya ya, tidak nyala. Nah, kenapa ada simbol lilin? Mengapa ada simbol lilin yang dibakar menyala? Ada banyak hal yang kita bisa lihat di situ. Ada yang berkata bahwa ini juga bisa membayangkan bagaimana orang Majus dari timur berjalan menuju ke Bethlehem menyembah Sang Raja Mulia Yesus Kristus. Itu Matius pasal 2. Tetapi juga ini simbol yang menjelaskan tentang Yesus Kristus. Dia yang lahir itu adalah terang manusia. Dia yang lahir itu adalah terang dunia. Nah, oleh karena itu tema khotbah saya pada saat ini adalah dalam Dia atau dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ini adalah tema yang dipilih oleh gereja yang sudah kita dengar berkali-kali mungkin ya, kalau kita sudah memang ada tema nasional, tapi dari GPKI mengambil tema ini. Dalam Dia, ayat 4, dalam Dia atau dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus, di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Pertanyaannya, mengapa dalam Yesus ada hidup dan hidup itu terang bagi manusia? Mengapa? Tentunya kalau kita mengatakan dalam Dia ada hidup dan hidup itu ada terang manusia, mengapa? Apa alasannya? Nah, berdasarkan Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 5, saya mencatat ada dua alasan mengapa Yesus Kristus adalah hidup. Dia adalah hidup itu dan Dia adalah terang. Yang pertama, karena dalam Yesus Kristus ada jaminan hidup yang kekal. Sekali lagi, karena dalam Yesus Kristus ada jaminan hidup yang kekal. Artinya apa? Artinya sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa saat kita merayakan Natal Yesus Kristus, kita sedang memperingati atau merayakan yang lahir itu adalah pribadi yang adalah sumber hidup. Dia adalah hidup itu sendiri. Sehingga ketika kita merayakan, kita sedang memperingati sang sumber hidup. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita fokus di dalam ayat yang keempat bagian A.
Dalam ayat 4 bagian A dikatakan dalam dia ada hidup. Kata hidup itu dalam catatan-catatan Injil Yohanes itu memiliki dua arti. Pertama, hidup yang diambil dari, yang diterjemahkan dari kata bios. Bios itu artinya hidup tapi berkaitan dengan hal jasmani. Misalnya kita hidup seperti sekarang masih bergerak, atau tumbuhan atau binatang-binatang, itu digunakan kata bios. Kemudian kata yang kedua kata zoe. Zoe ini hidup yang berkaitan dengan Allah atau hidup yang kekal bisa. Nah, di dalam ayat 4 ini digunakan istilah zoe atau zoes. Saudara-saudara, artinya di dalam Yesus ada hidup kekal. Nah, kalau saya catat di sini hidup dalam Injil Yohanes itu tercatat 60 kali di Injil Yohanes. Kata hidup 60 kali. Kemudian di 1 Yohanes yang cuma terdiri dari 5 pasal, terdiri 20 kali kata hidup. Kemudian di 2 Yohanes cuma 1 pasal, ada 2 kali, ada 3 kali. Kemudian di 3 Yohanes juga cuma 1 pasal, 3 kali. Jadi total Yohanes menulis berkaitan dengan hidup atau zoes, hidup yang kekal, itu 86 kali. Artinya apa? Artinya ini penting soal hidup. Memang Rasul Paulus kalau kita baca di dalam Efesus pasal 2, dia katakan, kamu dahulu sudah mati karena dosa-dosa dan pelanggaranmu. Tetapi kalau ayat 4 coba kita lihat. Efesus 2 ayat 4 sebelum kita lanjut di eksposisi Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Efesus 2 ayat yang ke-4. Sama-sama kita baca dari teks ini. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 5. Ayat 5 bilang apa? Telah menghidupkan kita. Ayat 1 dan 2 berkata, kamu telah mati. Dan oleh karena anugerah yang besar menghidupkan kita. Jadi kalau dikatakan seperti ini, orang yang belum percaya, orang yang tidak percaya, dia itu berarti mayat-mayat hidup yang sedang berjalan. Betul tuh? Suatu saat seorang pendeta tua di luar negeri ini, dia gerejanya itu gereja yang bagus, sangat besar, tetapi yang datang ke gereja sedikit sekali orang. Yang tua-tua lagi, rambut-rambut sudah putih, yang muda-muda hilang entah kemana. Mereka mungkin sudah jadi ateis, tidak percaya Tuhan lagi. Nah sekarang kan istilah ateis itu, orang-orang ateis, apalagi orang-orang pintar yang sekolah-sekolah tinggi, dia anggap bahwa itu luar biasa kalau jadi ateis. Tapi itu menjauhkan diri dari Tuhan, yang tidak percaya Tuhan. Nah ini pendeta ini dia sedih. Satu kali dia bikin pengumuman, ada orang mati, ada yang mati di gereja, ada yang meninggal. Sebenarnya kalau ada orang meninggal itu orang banyak ya. Jadi kemarin saya pergi ke Wariori, saya khotbah di pemakaman itu orang banyak sekali dan saya beritakan Injil di sana. Nah, pada waktu bilang ada yang meninggal, banyak orang di gereja datang. Dan pendeta ini berkhotbah, saudara-saudara, orang-orang yang mati itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia jelaskan semua, kemudian sebelum peti ditutup, mari masing-masing datang melihat untuk yang terakhir kalinya orang yang meninggal ini. Satu persatu maju dan lihat peti mayat. Waktu lihat muka langsung berubah semua, jangan muka cemberut-cemberut. Sampai ada yang baru curiga, ini kenapa ini? Dan rupanya peti mati itu tidak ada jenazah tapi cermin besar. Jadi waktu dia lihat dia buka sendiri. Saudara, karena kita tidak menyadari bahwa kita orang yang tidak percaya Yesus itu mati. Dan mungkin di sini mana orang-orang mati. Ya, ini bisa pikirkan ini masih mati ke apa? Dan perlu dihidupkan kembali. Dan Yesus Kristus itu adalah jaminan hidup, sumber hidup yang memberikan hidup yang kekal kepada kita. Itu intinya ada gereja. Saudara, kalau di gereja kita ngajar tentang jangan mencuri, jangan mabuk, jangan jadi suami, itu berarti saudara tidak ada berkaitan dengan keselamatan. Tapi kalau berkata engkau berdosa dan Allah telah mengutus anak yang tunggal Yesus Kristus. Dan di Natal itu, palungan itu kita melihat salib karena dia akan mati di kayu salib dan bangkit. Ketika kita percaya baru diselamatkan. Nah, itu harus disampaikan seperti itu. Saudara, kalau tidak percaya, coba lihat ayat 12 Yohanes pasal 1. Yohanes 1 ayat 12, tetapi
Semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Mengapa? Karena ada orang yang tidak menerima. Bahkan ayat 5 dikatakan pasal 1 Yohanes. Nah, itu. Coba kita lihat ayat 5. Ini ada berhubungan dengan penafsiran ya. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Kalau terjemahan lain mengatakan kegelapan tidak menerimanya. Kegelapan tidak bisa memahaminya. Dan memang kebenaran itu, terang itu tidak dipahami oleh kegelapan. Saya akan jelaskan itu di garis besar kedua. Tapi kita kembali ke garis besar pertama. Mengapa di dalam Yesus itu ada hidup? Dan hidup itu adalah terang manusia. Oleh karena yang pertama, dalam Yesus ada jaminan hidup yang kekal. Hidup yang dimaksud di sini adalah bukan tidak dikatakan surga. Ya, tidak dikatakan surga. Kalau kita baca di Yohanes, dia tidak berbicara orang yang percaya pasti masuk surga. Tidak. Tetapi kamu menjadi anak-anak Allah. Kamu mendapat hidup yang kekal. Coba Yohanes 3:16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh. Tidak dibilang supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan masuk surga. Tidak bisa tentang masuk surga. Tapi beroleh hidup yang kekal. Artinya begini, alangkah menyedihkan kalau kita mengatakan saya orang percaya, saya percaya Yesus, saya telah menerima Yesus, saya telah bertobat, saya pasti masuk surga. Bicaranya surga terus. Dia lupa pada waktu kita percaya Yesus, menerima Yesus, saat itu kita memperoleh hidup yang kekal. Artinya hidup yang memiliki kualifikasi ada persekutuan dengan Tuhan. Coba lihat ayat 12. Apa istimewanya? Setiap orang yang percaya kepada Dia dikatakan dia menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita anak Allah, Allah itu jadi Bapa. Berarti kalau Bapa punya rumah di surga, anak punya rumah di neraka kan surga? Ya surga kan? Jadi tidak bicara soal surga neraka, tapi ini bicara tentang hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga kalau bicara Natal, kita bersyukur oleh karena apa? Kita percaya kepada Yesus Kristus yang menganugerahkan hidup yang kekal, di mana Bapa sewaktu-waktu kita perlu, kita bisa datang curhat kepadanya. Karena Dia Bapa kita. Jadi hidup yang kekal kita harus nikmati dari sekarang ini. Sehingga alangkah menyedihkan kalau orang Kristen selalu bicara tentang surga, tapi hidupnya cemberut terus, tidak ada sukacita, kiri kanan coba mau lihat kasih senyum yang terbaik. Senyum anak Tuhan. Nah, suami istri apalagi. Yang gigi ompong lebih parah, lebih mantap lagi. Saya bicara gigi ompong, jangan tertawa gigi ompong, karena yang bicara ini juga boleh ompong. Suatu kali dong ada satu sepasang ini, mereka kenalan di Facebook. Saya tidak bilang Theo dan Dina. Dong kenalan di Facebook. Kemudian si gadis bilang begini, sungguh mati, laki-laki ini ganteng sampai. Tapi yang laki-laki bilang, aduh cewek ini cantik banget. Jawab apa? Terus akhirnya mereka di Facebook, kemudian mereka kopi darat. Tahu kopi darat? Ketemuan. Sebenarnya akhirnya jatuh cintanya semakin besar dan urus pernikahan. Menikahlah mereka. Pendeta bimbing 3 hari, latihan, belum disuruh ya sekarang ini masih latihan. Ya nanti cium di tes ya. Sabar nanti besok ini latihan saja. Semangat sampai. Besoknya diberkati. Pulang rumah, bongkar-bongkar apa ini, buka-buka hadiah Natal. Kemudian kelihatannya hadiah Natal lagi, hadiah pernikahan. Kemudian ceweknya kelihatan burung. Kemudian laki-laki ini bilang begini, saya. Kenapa kau murung? Baru menikah kita senyum terbaik kan? Kenapa kau murung? Dia bilang, aduh, saya sudah jujur dengan kau cuma satu ini, saya tidak jujur. Iya apa? Dia bilang, kau terima saya apa adanya? Ya saya terima kau apa adanya. Betul. Dia bilang, betul. Laki-laki bilang, belalah dada saya. Perempuan itu dia, sudah, kau tutup mata dulu. Langsung aja dikasih keluar dari gigi palsu.
mengejutkan. Laki-lakinya gak marah, malah senyum. Baru cewek bilang, kenapa kau tidak marah, kau senyum saja? Dia bilang, saya juga jujur engkau, tapi satu yang saya belum jujur engkau. Apa itu? Kau tutup mata sudah? Cewek bilang, saya tidak mau tutup mata. Kau tutup mata kah? Baru dia cabut, langsung berkilau. Rupanya pakai wig saja. Dan mereka saling terima satu dengan lain. Ini bukan firman Tuhan yang saya cerita tadi, bukan firman Tuhan. Tapi yang saya menjelaskan tentang bagaimana ada hubungan yang luar biasa antara orang yang percaya Yesus dengan Sang Bapa. Jadi ada sukacita sangat biasa. Orang kerja cemburu sampai ini dia siapa? Guru sekolah minggu. Bukan cemburu sekali sampai tidak ada senyum. Baru khotbah juga saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau begitu semua jemaat kau lari. Tidak ada senyum. Apalagi duduk kepala, kacamata turun. Kita baca bagian firman Tuhan. Harus selesai sudah. Saya suka cerita saudara. Pak Kepala Dinas kalau datang staf sudah senyum. Bagaimana? Senyum besar langsung. Mungkin atau ada yang dia langsung datang senyum langsung. Terus kita orang Kristen itu senyum ya, karena apa? Kita bisa curhat apa saja kepada Bapa, ya toh? Ya, kalau bukan Bapa, jadi kalau kita ada pergumulan persoalan, anak cari siapa? Cari Bapa. Itulah makna hidup yang kekal, adalah ada persekutuan yang indah dengan Allah yang adalah Bapa sampai dari dunia sampai kita mati. Dan kemarin saya khotbah dan saya ambil di gambaran tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya dan Lazarus mati itu. Dikatakan Lazarus mati disebut oleh malaikat-malaikat. Orang percaya mati disebut oleh malaikat-malaikat. Yang tidak percaya tidak disebutkan menderita sengsara dalam maut. Jadi dari kita hidup sampai dimati dilayani oleh malaikat, dijemput oleh malaikat dan dibawa ke pohon Abraham, dan kita bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi percaya Yesus. Jangan cuma pikir surga. Dari sekarang nikmati persekutuan dengan Tuhan. Ada pergumulan persoalan, curhatlah kepadanya. Mazmur 62 ayat 9 bilang apa? Percayalah kepadanya, hai umat, curahkanlah apa? Isi hatimu kepada kepada Bapa di surga. Dari Facebook lagi. Itu yang pertama. Nah, kalau yang pertama ini enak ya, enak. Ini menjelaskan tentang Kristus yang memberi jaminan hidup yang kekal. Oh haleluya. Tapi yang kedua ini konsekuensi. Yang kedua, karena Yesus Kristus karena dalam Yesus Kristus ada kuasa untuk menjadi berkat. Itu. Jadi saudara-saudara, dikatakan di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Alasan yang kedua, karena di dalam Yesus Kristus yang kita rayakan Natal ini ada kuasa untuk jadi berkat. Artinya sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa di saat merayakan Natal kita sedang merayakan peristiwa lahirnya pribadi yang memberikan kita kuasa untuk jadi berkat. Tapi berkat yang saya maksud ini adalah konsekuensi. Perhatikan ayat 5. Sama-sama baca ayat 5. 1, 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Seandainya lampu ini dimatikan semua, saya mau suruh mati, tapi di sini tidak boleh. Karena kalau teksnya mati lagi dia nyalakan pelan-pelan sampai karena tekanannya dayanya belum terlalu bagus. Tapi saudara, kalau kita dalam suatu ruangan yang gelap, saya tanya mengapa itu gelap? Jawabannya adalah apa? Karena tidak ada terang. Jadi kalau terang ada, sekalipun di kegelapan tetap terang. Ya Pak? Gelap hilang. Seharusnya orang Kristen seperti itu, tidak mengkambing hitamkan lingkungan. Kenapa kok mabuk lagi tadi malam? Saya sudah lama tidak minum, tapi gara-gara ini orang ini panggil lagi bilang sedikit, di satu rumah sedikit, rumah satu sedikit, sampai di rumah saya banting-banting langsung mabuk. Wah, jangan kau salahkan lingkungan. Kau yang mengatakan saya terang. Dan kalau sudah terang, di mana terang itu berada, maka kegelapan lenyap. Soalnya ini waktu Piala Dunia ini sebenarnya saya tidak mau pasang, saya pilih Portugal. Tapi Portugal
Saya tidak mau pasang itu, tapi dia bilang, Portugal itu pasti kalah. Kalau begitu kok semua berapa? Itu judi itu. Ya, tapi saya dipengaruhi jadi. Saudara, ini sekarang bola ini waktu luar biasa. Saya Belanda, kalahkan menangkan Belanda. Kamu dia pergi Portugal ke apa? Karena ada siapa Cristiano Ronaldo juga. Tapi kalahkan menangkan, no problem. Tidak ada uang, tidak ada bukti taruh, tidak ada. Tapi banyak kali orang kan, atau saudara emosi besar, bangun televisi ajar pica. Aduh ini gara-gara siapa? Karena seharusnya ini Mbappe dia itu, tapi Mbappe apa? Kuasai diri lah. Sekali Pace dia marah karena dia emosi besar, dia pukul pintu dan pintu kepica. Kenapa kau pukul pintu? Pintu salah apa? Dia bilang, saya emosi jadi. Ya emosi, tapi orang Kristen kadang-kadang dia mengkambing hitamkan emosinya atau orang lain. Coba kita lihat dari pada waktu manusia jatuh dalam dosa pertama. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam tuduh siapa? Salahkan siapa? Tidak, dia bilang begini. Perempuan yang kau, siapa kau? Tuhan. Dia salahkan Tuhan. Kenapa kau kasih perempuan saya? Kadang-kadang sudah menikah, baru kawin, baru lama, ya bulan madu. Setelah madunya hilang 3 bulannya, mulai mati. Saya berdeko, saya bertahu kok pacaran berapa tahun? 5 tahun, kok tidak tahu 5 tahun. Saudara, memang ada persoalan pergumulan seperti itu, tetapi konsekuensinya kalau kita adalah terang, maka terang itu mengusir kegelapan. Amin. Jadi jangan bilang-bilang begini, itu gara-gara ini jadi. Begitu juga Hawa toh. Pada waktu Hawa bilang, ular itu, ular itu. Saudara, pada waktu Kain di mana Habil? Emang bisa penjaga Habil? Orang tidak mau disalahkan. Saya belajar psikologi, di dalam diri manusia ada yang namanya mekanisme pertahanan kejiwaan. Itu sama dengan refleks. Pada waktu kita dituduh atau dibuat sesuatu, kita langsung, bukan saya, dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini dijelaskan bahwa kehadiran terang akan mengusir kegelapan. Kegelapan tidak menguasainya. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kegelapan tidak dapat memadamkannya. Kegelapan tidak pernah dapat memadamkannya. Kegelapan tidak dapat menutupinya. Itu artinya apa? Artinya ketika kita merayakan Natal dan kita percaya Yesus Kristus, maka kita sadar di dalam diri kita ada potensi, ada kuasa untuk jadi berkat. Karena ada terang. Yesus berkata, akulah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Di situ kita ada kuasa untuk jadi berkat. Gimana saya kita pergi berada? Jangan kita bilang, aduh saya ini tidak sekolah teologi, atau saya ini hanya begini. Semua kita bisa jadi berkat. Saya seringkali beritahu kepada mahasiswa yang baru mulai di sini, ada orang datang kok kasih senyum, itu sudah pelayanan. Tapi senyumnya tulus, tapi jangan, mari Bapak, pas Bapaknya masuk, itu tulus ke apa? Itu tulus toh. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi terang itu juga adalah simbolnya di lilin ini. Mari kita lihat di Filipi pasal 2 ayat terakhir. Ini sebenarnya gambaran berhubungan dengan terang yang berkorban. Filipi pasal 2 mulai dari ayatnya yang ke-6. Coba kita lihat 6 atau 7. Filipi pasal 2. Ya, ayat 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Maka terus ayat 8, taat sampai mati-mati di sana. Di kata mengosongkan diri ini adalah suatu ungkapan Yunani dari kata ekenosen, dari kata dasar kenosis, yang artinya apa? Dia adalah Allah sempurna, dia adalah Allah 100%, tetapi dia mengambil rupa menjadi manusia. Tapi mengambil rupa ini juga luar biasa, ikut proses. Dia dikandung selama 9 bulan 10 hari. Dia yang tak terbatas, ada dalam kandungan yang sempit ini. Dia yang maha kuasa pencipta jagat raya, ada di kandungan seorang wanita.
terbatas selama 9 bulan 10 hari. Kita saja tak kurung 3 hari karena sakit atau apa. Aduh, ini nggak bisa sampai. Tapi Sang Pencipta ada, seolah-olah jadi ciptaan. Dia lahir sebagai manusia, bahkan mengikuti aturan-aturan Yahudi. Umur 8 hari pergi ke bait Allah, disunat. Kemudian 30 tahun baru mulai melayani. 12 tahun dibawa ke bait Allah dan diskusi dengan ahli-ahli Taurat. Dia mengosongkan diri. Ada terjemahan bahasa Inggris bilang begini, made himself of no reputation, menjadikan dirinya tanpa reputasi. Tapi sebenarnya reputasinya ada. Dia Allah, tetap Allah. Ada yang tidak setuju dengan terjemahan ini. Tetapi saya mau sampaikan secara teologis tapi agak rumit. Dia tetap dalam kealahannya datang ke dalam manusia, ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, menjadi sama dengan manusia, membatasi diri. Jadi yang tersalib itu Allah dan manusia. Ya, Yesus dia Allah dan manusia, tapi dia batasi dirinya. Saudara, begitu juga ketika kita menjadi terang, kita harus berkorban. Kita harus rela bayar harga, ya kan? Jadi terang, ini lilin dia terbakar sampai habis. Ya kan? Dia habis ini lilin. Tapi sekarang ada lilin-lilin apa namanya ini? Portable kan? Yang lalu ada Natal di Kesek Barcelona di dempingan lilin, luar biasa. Padahal lilin apa ini? Di Kesek waktu itu. Tapi itu tidak terbakar kok. Ini gambaran betul. Ini juga, ada nyala. Dulu pakai lilin, sekarang ini gambaran bagus juga ini. Iman Kristen kan sekarang banyak yang mati menyala begini kan. Kalau senang menyala, kalau tidak senang mati. Tidak ada di sini tapi di mana-mana banyak begitu. Waktu senang semangat di gereja, main kamera, gereja. Ada yang sedikit tersinggung sedikit, mana dia? Pak, ya, dia, kau bilang main bahasa atau kau bilang main ini salah baru. Tapi saudara, terang itu bayar harga memang. Menjadi terang bayar harga. Dan Yesus sudah memberikan contoh. Saudara, 2 pelajaran penting, yaitu apa? Yesus Kristus, dalam dia ada hidup dan dalam dia ada terang. Hidup itu adalah terang manusia. Itu menjelaskan tentang ketika kita percaya dia, kita memperoleh hidup yang kekal. Bukan surga saja, tapi sejak sekarang. Bersama-sama dengan dia, alami dia dalam kehidupannya, kehidupan Bapak Ibu Saudara. Curahkan isi hatimu, ada pergumulan persoalan, ceritakan saja. Tapi ingat, dia adalah terang. Kalau Yesus sudah dalam hati kita, otomatis kita punya terang. Jadi di mana kita pergi dan berada, jadilah terang. Jadilah terang. Jangan kita bilang begini, aduh saya terang mati, karena gelap semua di situ. Justru semakin gelap, terang kita muncul. Ya, semakin gelap tanpa awan, dan kita bisa lihat bintang-bintang semakin jelas. Jadi semakin gelap, ada wangi kato apa guys? Siapa yang sana? Albertinus. Dia bagaimana? Dia rajin sampai dia melayani anak-anak sekolah minggu. Tapi dia ini pemahaman semua kan. Tapi dia rajin, nyata terangnya. Karena firman Tuhan ini akan menolong kita menjadi orang Kristen yang curhat kepada Tuhan, tetapi juga jadi terang. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kesempatan yang Kau beri bagi kami merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa berkat terbesar Kau beri bagi kami, yaitu anugerah keselamatan, memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Tetapi juga ada terang di dalam hati kami, dalam hidup kami. Pakailah kami ya Tuhan untuk senantiasa bersinar dimanapun kami pergi berada. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan dan usaha kami, di sekolah kami, pakailah kami dan buatlah kami untuk terus bersinar. Mampukan kami Allah Kudus. Kami syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan